Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang materi kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku tematik terpadu kurikulum 2013 dan juga Bu Pena 6A, tema 1 dan tema 2. Pada pembelajaran 3 ini, kompetensi dasar yang dicapai adalah yang pertama IPA KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk kompetensi dasar pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Itulah kompetensi dasar pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 3 ini. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan, selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari tubuh induknya tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas atau bertunas menurut Wikipedia artinya membentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang. Contohnya adalah tebu, pisang, dan bambu. Itulah contoh perkembangbiakan dengan tunas. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang menurut Wikipedia adalah umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan juga bunga dahlia. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Contoh dari umbi akar adalah wortel, singkong, dan lobak. Itulah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar.
Yang kelima adalah geragih. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragih adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragih biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Beberapa contoh geragih adalah rumput teki dan stroberi. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Batang-batang beruas-ruas dan di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Jika kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian kita tanam, potongan batang tersebut menjadi individu baru. Di ruas akan tumbuh tunas dan semakin lama semakin membesar. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dominan dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Contoh spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Itulah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora.